Nanti pemahamannya akan lebih jelas ini di soal ya. Jadi saya biarkan dulu aja. Nggak terlalu detail. Nah, yang berikutnya sebelum ke soal-soal kita lihat rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Limit ini semua juga ada buktinya. Kita nggak akan buktikan satu per satu. Kecuali yang ini mau dibuktikan atau diterima aja dengan senang hati. Mau dibuktikan ya? Kita lihat buktinya. Oh ya, kelas MIPA saya buktikan. Oke. Nah, coba kita lihat bukti limit X menuju 0 dari sin X dibagi X. Kenapa 1 gitu ya? Oh, kalau di GeoGebra gampang ya. Kalau di GeoGebra itu tapi intuitif aja. Coba kita lihat di GeoGebra dulu sebentar. Oke, rekam. Baik, coba kita lihat ini grafik dari sin X per X. Kalau dari grafik jelas sekali kalau X-nya menuju 0. Ini cenderung Y-nya 1 gitu ya. Tapi kita akan buktikan secara persamaan matematik. Kalau grafik kan bisa aja salah gitu, ininya nggak ngepas, ada pembulatan dan lainnya, sehingga seperti 1 itu. Kalau hitungan betul-betul dapat angkanya kita. Oke, jadi ini boleh ya sebagai limit. Kalau fungsi di 0 berapa? F0 ya nggak ada. Cuma kalau pakai GeoGebra ya dia di 0 juga digambar nilai fungsinya. Tapi setara matematiknya di 0 ini tidak terdefinisi. 0, sin 0 bagi 0 itu nggak ada. Tapi sebagai limit dia ada. Nah, coba kita lihat buktinya. Nah, untuk itu saya buat, entah suka kecepatan ngomongnya dari teksnya. Gini ya. Kita bentuk sebuah lingkaran jari-jari 1. Gitu. Kemudian misalkan X ini sudut di antara ini. Kenapa diambil di sini? Karena sebenarnya X kan menuju 0 gitu ya. Mau dilihatnya ini X menuju 0. Kalau X menuju 0 itu dari kanan dan dari kiri. Kalau dari kiri, kalau dalam bentuk gambar lingkaran ini berarti dari kuadran 4 dan dari kuadran 1 menuju 0. Ini sudut X-nya nih. Ini X. Mungkin yang belakang nggak kebaca, terlalu kecil. Ini sudutnya X nih. Jadi X-nya ini sebenarnya bukan yang ini aja. X-nya menuju ke 0 dari, kalau di sini dari kanan, dari positif, juga dari sini. Gitu ya. Cuma digambar sepotong aja ini. Tapi di teksnya saya tulis dari min pi per 2 sampai pi per 2. Gitu ya. Oke. Kemudian coba saya buat ini X ini tak lain adalah sama dengan panjang busur ini ya. Nilai sudut itu sama dengan panjang busur lingkarannya untuk lingkaran jari-jari 1. Oke, ini panjangnya. Nah, luas juring atau tembereng OBC gitu ya. Didapat di mana? Oh ya, konstruksi gambarnya gini. Ini X sudutnya, kemudian ini kita proyeksikan, di sini bikin busur lingkaran lagi. Gitu ya. Nah, ini sangat jelas luas OBC, juring OBC lebih kecil dari luas OBP. Mana? OBP jelas ya, karena ini ada tambahan ini OBP. Dan lebih kecil dari luas juring yang besar. Oke, kita hitung. Luas tembereng OBC berapa? Kalau saya punya sudut theta, ini jari-jarinya R, luas ini berapa? Hah? Apa? Luas sama dengan theta R. Ada juga tadi yang bilang berapa? Saya dengar ada yang setengah theta R gitu ya. Luasnya berapa ini? Nah, kalau belum tahu, balik ke zaman SMP lagi. Gini. Oh,
Nulis di sini susah saya ngapusnya. Saya bawa dulu sebentar ke OneNote. Hah? Ah, lupa, karena ganti lagi, nggak boleh. Ini aja lah, baru lagi. Kita lihat, kalau tetanya satu lingkaran penuh, 2pi, luasnya berapa? Hah? Kalau satu lingkaran penuh, luasnya berapa? Pi r kuadrat ya. Kalau tetanya setengahnya berarti pi 180 derajat setengah pi r kuadrat. Ya, jangan keliru dengan panjang busur ya, ini luasnya. Jadi kalau tetanya satu lagi setengah pi, ininya luasnya 1/4 pi r kuadrat. Kalau tetanya sembarang, luasnya berapa? Hah? Setengah theta r kuadrat ya. Betul? Gitu, pakai cara SMP aja. Udah saya juga lupa. Gitu ya. Oke, dengan demikian balik ke sini. Sebentar ini. Hapusnya susah. Nah, dengan demikian ini luas ini adalah apa? Sudutnya, betul? Sudutnya X kan? Kali jari-jarinya, betul? Salah, tadi apa? Lupa lagi. Setengah X kali OB kuadrat, betul? Jari-jarinya kan OB. OB berapa? Hah? Banyak OB di sini. Hah? Cos, kata dia cos ya. Jadi setengah X cos kuadrat X. Ini kan cos, nilai cos. Jari-jarinya 1. Jari-jari yang besar ya, 1 tuh. Yang ini sih enggak. Ini jari-jarinya cos X. Oke, yang ini OBP. OBP berarti segitiga aja. Setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya OB kan. Tingginya BP. Jadi sama dengan OB tadi cos. Gitu ya. BP-nya sin. OAP berapa? Kayak tadi setengah kali sudutnya kali jari-jarinya kan? Kali 1 kuadrat, betul? Nah, itu saya munculkan di bawahnya. Tak. Gitu ya. Oh ya, kenapa ada mutlaknya? Karena kita ngitung luas. Nanti sudutnya sebenarnya ini kan hanya digambar yang dari kanan limitnya. Yang dari kiri nggak digambar. Tapi kalau yang dari kiri pun digambar, kemudian dihitung luasnya ya harus positif semua. Gitu. Jadi ada mutlaknya. Kenapa yang ini nggak dimutlakan? Sebenarnya semua dimutlakan, tapi yang ini udah positif. Cos di sini udah positif. Kalau sin bisa negatif, jadi dimutlakan. Supaya semuanya jadi positif. Oke. Kemudian saya sederhanakan. Semua dibagi dengan mutlak X. Boleh nggak? Kenapa? Kalau 0 gimana? Hah? Pintar. Limit itu nggak mempersoalkan di nolnya. Jadi X-nya yang bukan 0 ya. Nah, jadi ini selalu positif dan nggak 0. Oke. Terus, kamu mau masuk jurusan mana? Hah? Oh ya udah lupa saya. Matematika lah. Jangan aktuaria ya. Oh, cerita sedikit saya. Oke. Saya ikuti aja ya. Saya lupa juga saya bikin urutannya gimana. Ini kenapa jadi gini ya? Hilang mutlaknya. Kan kita lihat sudutnya di sini. Kalau sudutnya di kuadran 4,
sin negatif dibuka diminuskan. Mutlaknya dibuka harus diminuskan. X-nya juga negatif. Dibuka jadi harus diminuskan. Jadi kalau sudutnya di sini, saya punya yang atas jadi sin X, yang bawah min X juga. Dua-duanya negatif. Kalau sudutnya di sini, ini udah positif, ini udah positif. Kalau dibuka menjadi sin X per X. Jadi baik di daerah yang negatif atau yang positif, ini kalau dibuka menjadi ini. Karena ini kan sama, gitu ya. Nah, jadi tiap langkahnya itu ada alasan, gitu ya. Itu penjelasannya. Nah, dari situ sekarang saya terapkan prinsip Apit. Saya hitung limit yang ini untuk X menuju 0 dan yang ini. Oke, limit X menuju 0 itu saya gunakan sifat yang ini, ya. Oke. Mana tadi? Ini. Ini juga nggak ada masalah, hitung aja. Sebenarnya limit kalau nggak ada masalah tuh hitung aja kayak ngitung nilai fungsi gitu ya. Oke. Nah, prinsip Apit itu mengatakan kalau limit ini nilainya L, ini juga L, sama-sama L, maka tanpa perlu dihitung lagi, maka limit ini juga L. Jadi kesimpulannya ini 1. Gitu ya. Oke. Paham? Jadi penerapan prinsip Apit begitu. Saya kalau ngitung-ngitung dari sini, diubah-ubah pun bentuknya nggak akan ketemu. Jadi perlu pertolongan prinsip Apit. Gitu ya, nanti kita lihat di soal-soalnya ada beberapa yang harus prinsip Apit, kalau nggak jalan. Oke, jadi untuk selanjutnya silahkan dipakai ini ya. Limit apa? Sin X per X, X menuju 0. Nah, yang perlu hati-hati, coba saya mau tanya gini. Limit, tadi kita udah punya ya. Sin X per X itu 1, udah dibuktikan. Sehingga saya punya rumus umum. Limit X menuju, mau gini. Sin X per X jadi berapa? Hah? 0. Nah, ini hati-hati, nggak boleh jadi 1 ya, bukan 1. 1 itu kalau ininya menuju 0. Dan bentuknya sama. Kalau ini mah yang benernya ya sin 1 per 1. Ya sin 1. Gitu ya. Nah, sama nih. Kalau saya punya gini. Limit X menuju 30 sin X min 30 dibagi X min 30. Nah, kita lihat ini menuju 0 kan nih ininya. Menuju 0. Dan ini bentuknya sama. Nah, baru ini 1. Gitu ya. Kalau ini nggak 1 itu. 30 sin X 2X misalkan. Per 2X. Nggak boleh 1. Harus dilihat dulu. 2 kali 30, 60. Ya, hasilnya sin 60 dibagi 60. Jadi jangan selalu sin kuda dibagi kuda jadi 1. Harus dilihat dulu kudanya menuju 0 nggak. Oke, ini saya beri catatan di sini. Nah, yang ini. Sin X min 1 ini bentuknya sama. Menuju 0 nggak? Kalau X ini menuju 1. Menuju 0. Berarti betul. Ini juga sama. Betul ya. Tapi yang ini. X menuju 0. Sin X min 1 dibagi X min 1. Ini bentuknya sama. Tapi nggak menuju 0. Ya udah sin min 1 bagi min 1. Jangan lupa nanti lupa lagi. Sin ini seper X dibagi seper X. Nah, kita lihat kalau X menuju 0, seper 0 nggak menuju 0. Bahkan seper 0 grafiknya seper X besar sekali. Nah, jadi ya bukan 1 gitu ya.
harus ininya menuju ke 0 dan sama bentuknya. Oke, variasinya nanti ini ya yang 3 ini dibuktikan memanfaatkan yang udah dibuktikan di sini. Lanjut lagi. Oh, soal-soal. Nah, kalau soal-soal suka ngabisin waktu. Tapi kita bahas aja. Yang nomor 1 dulu. Gini, kalau kita membahas soal limit, itu acuan pertama itu coba substitusikan. Gitu ya cara ngitungnya. Kalau nggak ada masalah, artinya penyebutnya nggak 0 di sini. Ya udah langsung hitung aja. Karena apa? Udah ada rumusnya kan untuk pembagian kemarin. Ini. Limit ini aja dibagi limit ini kalau ininya nggak 0. Yang ini coba kita lihat. Daripada kita capek ngitung 0 nggak sih? 3. Ini X kali 2. Apa sih harusnya kayaknya pangkat ya? Coba solusinya benar. Oh, pangkat. Coba ini 0 nggak? 9, 27 dikurangi 15 tambah 7. Nggak 0 ya? Ya udah. Tinggal pakai rumus pembagian aja. Karena ininya nggak 0, pakai rumus ini sama limit ini bagi limit ini. Kemudian kemana, Neng? Oh, perlu diantar nggak? Siapa tahu ada setan, ya, diantar loh. Aduh, kerekam. Gitu ya. Udah dihitung aja masing-masing. Ini kenapa boleh gini? Kemarin udah ada juga rumusnya. Jadi semua saya pakai sifat-sifat yang di sini. Kalau saya punya polinom, limitnya tinggal nilai polinomnya aja. Gitu ya. Jadi semua bereferensi ke rumus yang udah dibahas. Masukkan aja nih polinom. Dapat nilainya. Di ujian kalian dari sini boleh langsung ke sini ya. Tapi kalau saya menjelaskan kan mau menekankan bahwa ini sebenarnya mengikuti rumus yang udah ada gitu ya. Nggak keluar dari sana. Hah? Kalau saya nggak tahu dosen lainnya. Hah? Ya yang periksanya nanti satu fakultas barengan dibagi. Oke. Kalau pengen yakin nanti abis kuliah ini tanya sama Pak Teo sebelah. Begitu ya. Lanjut. Mana soalnya tadi? Nah, nomor 2. Langsung aja ya, ini banyak ya. Kalau saya tulis lebih lama. Nanti kalau yang rada sulit saya tulis. Ini masalah ya. Bawahnya 0. Nah, kalau masalah harus kita olah dulu. Atasnya 0 nggak? 0 juga. Sebenarnya kalau atasnya nggak 0, bawahnya 0, itu gampang nanti limit taki nggak. Tapi ini atasnya 0, bawahnya 0, kita berusaha difaktorkan. Oke? Boleh dicoret nggak? Kalau X-nya 3 kan nggak boleh, berarti membagi dengan 0. Kan limit ya. Limit itu X-nya mendekati 3, bukan di 3. Kalau bukan 3, ini nggak pernah 0. Hanya mendekati. Nah, jadi boleh dicoret. Jawab, boleh gitu ya. Karena kita tidak menghitung di 3, tapi mendekati 3. Oke? Nah, ini polinom lagi, tinggal hitung. Jadi semua pakai rumus-rumus yang udah dibahas. Rumusnya memang nggak kita buktikan satu-satu. Sudah? Kalau udah, ini mah gampang gitu, udah nggak usah disalin lah. Oke. Aman? Yang ke toilet aman? Hah?
Nggak ada setan? Oh, nggak ada siang ya, takut sama matahari. Hah? Setan juga takut siang-siang. Ini sama aja. Cuma difaktorkan, ngefaktorkannya. Cuma nanti di ujian nggak akan dikasih yang ngefaktorkannya. Kalau dilihat, aduh gimana gitu ngefaktorkannya. Nggak ke arah sana gitu yang diujikannya ya. Jadi ya ini agak sedikit rumit. Gitu ya memfaktorkannya. Tapi sama aja. Oke. Oh ya, kenapa saya faktorkan? Sebenarnya saya coba dulu awalnya. Ini masalah gitu. Penyebutnya jadi 0 limitnya. Jadi saya berusaha mencari faktor yang sama. Kalau bisa dicoret bersyukur gitu ya. Kayak ini coret. Ini juga bisa dicoret. Bersyukur. Udah. Ini sama aja dengan contoh 2. Cuma polinomnya lebih panjang aja. Udah? Lewat sayang. Nah, yang ini mau diapakan? Trigonometri, rumus-rumusnya apa? Coba kita lihat trigonometri. Nah, rumus-rumusnya ini. Yang soal kita ada masalah di mana? Kalau X-nya 0, ini 0, ini 0. Bawahnya 0. Ada masalah. Gimana? Mau diapakan? Diklik aja keluar gitu ya. Hah? Kita munculkan kalau ada yang pembagian 0 berusaha ke bentuk ini ya. Atau ada tangan di situ ya bentuk ini. Atau ini sebaliknya gitu ya. Dibalik. Oke, jadi saya lakukan dibagi X. Atas dibagi X, bawah juga dibagi X. Supaya muncul tangan X per X gitu. Ya. Oke, saya bagi 2X atau bagi X. Nggak tahu, lupa saya. Oke, diubah agar muncul faktor ini. Oh, saya bagi 2X karena yang ini pengen bentuknya sama. Ya. Oke, dikalikan 1/2X. Yang ini dikalikan 1/2X. Tujuannya supaya muncul ini. Ini kalikan ke pembilang, saya punya ini. Sin 2X per 2X. Ini per ini. Tangan X per X. Yang dihijaukannya hanya tangan X per X. Setengahnya ikut aja gitu ya. Tuh lihat yang hijaunya hanya ini. Oke. Sudah. Gampang. Ini satu enggak? Hah? Karena bentuknya sama dan menuju 0 ya 2X-nya. Ini juga sama. Tangan X per X. Menuju 1. Nah gitu. Tinggalan. Udah tinggal dihitung. Kalau limit tuh langkah awalnya tahu biasanya ke bawahnya gampang. Yang susah kalau ujian tuh aduh diapain dulu gitu ya. Nanti ngelamun. Nah, itu yang habis waktu tuh di situ. Nanti kalau udah lama matanya mulai jadi aneh gitu. Lihat ke atas. Tok, ada malaikat pencabut nyawa. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Misal ada kalimat di sini, bentuk fungsi diubah menjadi ini. Ini apa maksudnya gitu? Apa hubungannya dengan soal ini? Nggak ketangkep gitu ya. Itu tanyakan ya. Setiap langkah harus ada alasannya dan ya kalau bisa ditangkap. Kenapa saya melakukan itu gitu. Oke, lanjut. Ini gimana? Ini mau saya kerjakan manual ya. 2 ini nih. Oke. Oke, begini. PDF-nya udah acak-acakan, jadi PDF-nya nggak saya kirim lagi. Jadi kalian nyalin aja kalau mau dapat ininya ya. Nah, yang pertama dulu yang ini. Ada mutlak, saya buka mutlaknya. Fx sama dengan x kuadrat min 1 mutlak.
Untuk buka mutlak, saya harus cari pembuat 0 dari ini. Ya, bisa difaktorkan, faktorkan dulu. Tambah 1 gitu ya. Oke, kita periksa tandanya. Dari X min 1 kali X tambah 1. Di kiri sekali apa? Plus. Di antara ini masukkan 0 negatif. Ini plus gitu ya. Sehingga fx itu bisa saya tuliskan menjadi kalau kecil min 1 harus dibuka langsung ya. Udah positif kan? Kalau di antara min 1, 1. Min 1-nya saya mau ikutkan situ. Gimana sih? Min 1, 1 ya. Dia negatif, jadi harus diminkan. Kalau udah di atas 1, udah positif. Untuk yang besar 1. Nah, kita mau menghitung limit di 1. Nah, gimana? Limit X menuju 1 dari X kuadrat min 1. Jadi kalau dibuka jadi apa? Jadi pakai aturan yang ya, jadi gimana nulisnya? Masa ditulis dari kiri ke kanan gitu? Itu yang ada di kepala kita. Nah, kita lihat ini. 1 di kirinya dengan di kanannya aturannya sama nggak? Jangan lihat di 1 ya. Di 1 jangan dilihat. Gitu meskipun ngintip kelihatan. Dilihatnya harus di kiri 1. Di kiri 1 dan di kiri 1 tuh banyak. Di kiri 1 tuh ini 1, di kirinya ada banyak. Yang sedekat mungkin dengan 1. Nah, kalau sedekat mungkin dengan 1, di kiri 1 pakai yang ini, betul? Di kanannya pakai yang ini. Beda. Saya pakai limit kiri kanan jadinya. Ini hapus. Pus gitu. Jadi saya ngitungnya ini. Limit X menuju 1 dari kiri dulu. Dari fx. Sama dengan limit X menuju 1 dari kiri. Kalau dari kiri saya pakai aturannya yang ini. Gitu ya. Sama dengan, ya udah ini polinom biasa aja. Kalau udah ngitung, nggak usah dilihat kiri kanannya lagi. Kalau udah nggak masalah ya, hitung aja kayak biasa. Min 1 kuadrat min 1 sama dengan 0. Limit kanannya. Kanan ini menjadi langsung X kuadrat min 1 ya. Nah, ngitungnya mah udah nggak usah lihat 1 plus atau 1 min, masukkan aja 1. 0 juga. Maka dari sini kita simpulkan limit X mendekati 1 dari fx ya sama dengan 0 ya. Begitu, paham? Jadi kalau nggak pakai limit kiri kanan susah kan? Pakai epsilon delta, setengah mati ininya, pecah gini. Gitu ya. Setengah mati, pingsan. Yang B. Oh ya, kalian kalau klik solusinya belum tentu jalannya sama dengan ini ya. Tapi kan jalannya nulisnya bisa lain-lain. Yang B. Ini yang A, sekarang yang B. Limit X mendekati 0 dari X dibagi X gitu ya. Dicoret boleh nggak nih X ya? Tinggal 1 dibagi pagar gitu. Oke, kita lihat. Belakang kebaca sebesar ini? Oh, ada itu. Kebaca ya? Kan ada kiri kanan. Kalau nggak kebaca, pindahin aja itunya ke belakang. TV-nya.
Oke, saya buka lagi. Mutlak X itu sama dengan apa? Min X kalau X-nya kecil sama dengan 0 menjadi X kalau X-nya besar 0. Nah, pakai limit kiri kanan lagi saya. Karena apa ini? 0. Di kirinya ini berlaku min X, di kanannya berlaku X. Aturannya. Jadi, limit X mendekati 0 kiri, X dibagi mutlak X, sama dengan limit X mendekati 0 kiri. Ini dibagi min X, betul? Min 1. Ya, dicoret ya. Coret dulu kalau mau bertahap. Limit X menuju 0 kiri dari 1 per min 1. Limit konstanta adalah dia sendiri. Oke, kemudian limit X menuju 0 kanan. Mutlak X sama dengan limit X menuju 0 kanan. X, kalau di kanan berlaku aturan yang ini. Ya, rinci lah karena di awal. Apa ini? 0 kanan 1 sama 1. Jadi kesimpulannya, limit X mendekati 0 dari X dibagi mutlak X tidak ada ya. Karena limit kiri dan kanannya berbeda. Begitu. Nanti dikurangi lagi ya. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda gitu. Ya enggak lah kalau udah dikurawal gitu. Harusnya udah nggak disalahkan gini juga. Gak apa-apa nanti kalau yang periksa dosen lain disalahkan. Saya benarkan, koreksi ulang. Nanti dibagikan. Kalau kelas saya nanti akan saya bagikan berkas ujian. Lanjut lagi. Duh capek pengen pulang ya. Nomor 10 juga bagus. Muncul di sini. Mau digambar pakai GeoGebra atau mau manual? Manual dulu ya. Manual harus bisa ya. GeoGebra tuh hanya mempermudah kita gitu. Tapi pemikirannya kita harus tahu. Ini. Oke lah. Nanti bisa digeser-geser. Jangan lupa Pawono. XY gitu ya. Pawono. Oke. Gambarnya sepotong-sepotong. X kurang 1 min X kuadrat. Kita lihat dulu min X kuadrat. Y sama X kuadrat udah tahu min X kuadrat diminuskan. Jadi ke bawah. Min X kuadrat tuh grafiknya gitu ya. Tapi digambar dari kecil 1. Jadi ini nih. Ini 1 yang kecil 1. Gambarnya sepotong aja ini. Gambar di sini. Ini 1 min X kuadrat. Tuh kan jelek saya jalan. Jadi kayak garis lurus lagi ini. Melengkung pokoknya itu. Kemudian antara 1, 2. 1-nya ini nggak masuk gitu ya. Min 1, 1. X tambah 1. Kita gambar di sini. Kalau Y sama X tambah 1 gimana? X-nya 0. Y-nya 2. X-nya 2. Ininya 3 gitu ya, garis gitu ya. Nah, tapi hanya digambar di antara 1 dan 2. Kalau 1 berapa? 2. 1, 2. Masuk ini ya. 1-nya masuk, 2-nya juga masuk. Kalau 2 jadi berapa? 3. 3 gitu ya. Nah, ini juga masuk, betul? Hah? Ya, nggak mau masuk boleh lah. Keluar. X sama dengan 2. 4. Aduh. Sebentar. Ini grafiknya harus digeser dulu berarti ya. Ambillah ini.
si lasso ini buat nangkep kuda. Nah, jadi X-nya berapa? Ah, lupa lagi lah. 4 tadi tuh. X-nya 2, nilainya 4 ya di sini ya. Begitu? Tahun ini kayaknya mahasiswanya lebih pintar. 3X min 3. Gimana tuh? X-nya 2 dia berapa? 3 ya? 3. Di sini ya. X-nya 2. X-nya ambil lagi aja 3. Dia 6 ya. X-nya 3, dia 6. Jadi melalui sini, betul? Ini terus kan? Terus sampai ke surga. Oke. Nah, gambarnya begitu. Di GeoGebra-nya perlu nggak? Hah? Gini, kalau mau di GeoGebra-nya. Nulisnya gini. If X lebih kecil atau sama dengan tadi 1. Lebih kecil 1. Kita fungsinya tadi apa? Min X pangkat 2 gitu ya. Tuh kan yang merah tuh. Ini yang hijau ngeganggu aja. Kemudian gini. Kita masih tambah. Mana? Koma. If lagi. X-nya kecil berapa? Sampai 2. Nggak usah kurang satunya karena udah berikutnya, if berikutnya pasti udah yang nggak memenuhi ini. Jadi yang udah besar 1. Hah? Nggak masuk juga. Jadi lebih kecil gitu ya. Kecil 2. Apa tadi? Koma. X plus 1 gitu ya. Kok nggak muncul? Itu. Iya benar. Hah? Muncul kan setelah di enter. Ini. Kalau ada if-nya lagi, klik lagi di sini. Koma lagi. Mana? Klik. Ini X plus 1. Koma di sini. If apa? Kalau sama dengan dia rasanya dia nggak ngerti, bodoh. Jadi saya tulisnya lebih kecil sama 2 aja. Kalau 2 dia nggak ngerti rasanya. Coba ya. X sama dengan 2. Nilainya berapa? 4. Enter. Tuh nggak ngerti dia. Mana? Ada di atas 4 ya? Nggak ada. Harus diakalin gini. Aduh ini kemana? Ininya. Geser dulu. Ini kita akalinnya gini. X lebih. Jadi di satu titik dia nggak bisa, bodoh dia. Nah ini bisa kayak gini nih. Tapi 2 udah tercover di sini. Lupa saya. Bisa nggak ya ini? Coba aja. Tapi kok nggak ada di sini? 4. Nggak kelihatan gitu titiknya. Nggak tahu lah. Pokoknya akal-akalan modelnya seperti itu aja lah ya. Udah GeoGebra-nya. Balik lagi ke sini. Setelah digambar, sekarang kita hitung. Sebenarnya nggak tanpa digambar bisa dihitung. Sekarang mau ngitung. Mau lihat dari gambar ya udah ada gambar gampang. Tapi kita ngitung nggak dari gambar ya. Limit X mendekati 0 dari fx. Ini. Kita lihat gini. Kalau limit tuh lihatnya. Kalau pecah gitu fungsinya. Ini 0. Di kirinya berlaku aturan mana? Min X kuadrat ya. Di kanannya yang paling dekat ke 0. Nah ini kan mulai 1 berubahnya, betul? Mulai 1 berubahnya. Jadi yang di sini masih min X kuadrat juga. Jadi kita tulis gini. Nggak usah pakai limit kiri kanan. Karena
Di kirinya min X kuadrat, di kanannya juga min X kuadrat. Jadi langsung aja ini limit X menuju 0 min X kuadrat. Nggak usah pakai kiri kanan. 0 gitu ya. Limit X mendekati 1. Nah, di kiri dan kanan 1 sama nggak? Beda ini nih. Di 1 berubah. Jadi, saya hitung pakai limit kiri kanan. 1 kiri dari fx. Limit X menuju. Kalau 1 dari kiri, saya pakainya min X kuadrat, betul? Sama dengan min 1. Limit X menuju 1 kanan. Apa? Limit X menuju 1 kanan. Dari kanan 1 sedekat mungkin dengan 1. Tapi di satunya jangan dilihat. Di 1 nggak termasuk. Nah, jadi pakai yang ini ya. X plus 1. Selanjutnya tinggal ngitung biasa aja. Jadi kesimpulannya, limit X menuju 1 dari fx tidak ada. Di 2 perlu limit kiri kanan nggak? Di kiri 2? Hah? Perlu atau enggak? Ada yang perlu, ada yang enggak jawabnya. Hah? Limit X, kalau nggak perlu, mau pakai kiri kanan juga boleh. Kayak yang ini kan nggak perlu, tapi saya mau ngitung di 0 kiri. Ya isinya ini, 0 kanan juga fungsinya ini. Gitu. Boleh ya. Limit kiri kanan mah kalau mau dipakai selalu boleh. Tapi kalau nggak perlu ngapain gitu. Tapi kalau nggak yakin, saya mau pakai limit kiri kanan, boleh selalu. Ini berapa? 2. Kiri. Ini menjadi apa? Orang Bogor pusing. Apa? Orang Bogor sini. X plus 1 atau 4? X plus 1 nggak dilihat di duanya mah, di kiri 2. Tinggal hitung aja ini 2 tambah 1 3. Limit X mendekati 2 kanan, berarti di kanan 2. Di kanan 2 pakainya 3X min 3. 3 kali 2 6 dikurangi 3 3. Jadi limit X mendekati 2 sama dengan 3 karena sama ya. Di 2,001 perlu pakai limit kiri kanan enggak? Hah? 2,001. 2,001. Berubahnya tadi di berapa? Di 2. Ini setelah dilihat pakai mikroskop jauh 2-nya di sini. Nah, kan di kiri kanannya ini berlaku aturan yang ini ya. Dua-duanya lebih besar dari 2. Ngitung sendiri bisa lah ya. Oke. Kalau yang udah bisa langsung aja. Udah bisa gitu, lewat aja. Gampang gitu ya. Diwakili si lucu nanti yang jawab ya. Trigonometri ini diapakan? Saya mau jelaskan sesuatu dulu. Supaya nanti cepat. Ini tadi kenapa nggak dibahas ya? Tadi salah lagi urutannya. Tapi kita kesini dulu lah, tuntasin yang tadi. Oke, ini saya tulis lagi. Kalau ada simbol yang aneh, dibuka itu ya. Nah, ini floor ya. Yang ceiling di buku Purcellnya nggak ada. Jadi yang floor aja yang diingat-ingat. Ceiling tuh saya tambahin. Oke. Nah, limit dari fungsi floor ini. Susah, buka dulu ininya. Ini. Atau simbol satunya lagi ini. Mutlak, dikasih siku.
itu adalah berapa? Kapan dia bernilai 1? Kalau X-nya di mana? 1 bernilai 2 bernilai berapa? 0? Hah? Harus buka seberapa banyak? 0,1 aja. Yang penting karena limitnya di 1, saya perlu melihatnya ini di kiri 1 dan di kanan 1. Ini udah ada di kiri 1 kan? Ini di kanan 1. Betul? Udah cukup. Yang ini nggak usah ditulis banyak-banyak. Jadi limit X harus pakai kiri kanan nggak? Ini. Lihat aturan fungsinya di kiri dan kanannya sama nggak? Beda. Harus pakai limit kiri kanan. Dari ini sama dengan apa ini? Di kiri 1 0 kan? 0 ini konstanta, nggak ada X ya. 0. Ya limitnya 0. Limit X mendekati 1 kanan dari floor X. Limit X menuju 1 kanan dari floor X itu tadi 1. Kesimpulan, limit X menuju 1 dari floor X tidak ada ya. Kalau dilihat grafiknya kan naik-naik gitu kayak tangga. Jadi pas di bilangan bulat, dia nggak ada. Kiri kanan beda. Hah? Hilang rekamannya. Oke. Nah, kita lihat ini. Saya mau lihat dari kiri kanannya ya. Sebenarnya kalau udah persamaan gini mah, ini soal salah. Kenapa salah? Dia juga nggak tahu sekarang kotak-kotak. Hei, itu siapa namanya? Ya, kamu siapa namanya? Zaki. Zaki. Oh, pantas namanya Zaki. Kalau direkam lah. Oke, soal ini salah karena yang di bawah tanda akar kalau 2 dari kanan negatif. Jadi soalnya salah. Lanjut lagi kalau gitu. Nomor 5. Aduh banyak ya. Ngabisin waktu di soal-soal. Oh, nomor 5 saya mau menjelaskan sesuatu dulu sebelum nomor 5. Gini. Kalian kan punya rumus ini. Cos misalkan X ditambah setengah pi gitu ya. Itu kan ada cos susah ya. Yang gampang sin ya. Ya apa ya? Nggak hafal saya. Apa ini? Hah? Kalau gitu sin aja yang gampang. Sin apa? Ini hafal saya sin X kan gitu ya. Cos setengah pi gitu. Kalian juga nggak hafal ya? Tapi sekarang saya nggak mau pakai rumus yang kanan. Rumus yang khusus. Kalau ininya kelipatan setengah pi, ya. Kalau dihitung pakai rumus tadi, boleh. Tapi ada cara cepat. Pasti ini kalau ditambah setengah pi, kelipatan setengah pi. Jadi bisa setengah pi, 3/2 pi, 5/2 pi gitu. Ini pasti berubah jadi cos. Tinggal tandanya. Bisa plus, bisa min. Meriksa tandanya gini. Bayangkan X-nya ini sudutnya di kuadran 1 X-nya. Kalau ditambah setengah pi, jadi di kuadran 2, betul? Nilai sin positif negatif? Jadi gitu. Melongok sih lucu. Gitu ya. Yang lain supaya paham. Sin X
min 5 per 2 pi. Ini karena kelipatan setengah pi pasti jadi cos temennya. Tinggal tandanya plus atau min. Memeriksa tandanya gini, kembali kayak tadi. Periksa tandanya. X-nya selalu taruh di kuadran 1. Udah saya ginikan lihat titik. Min 5 per 2 pi itu berarti setengah pi, setengah pi, setengah pi 5 kali ya. Jadi mundur karena min. Dikurangi setengah pi itu pindah kuadran. Ini sudutnya di sini, dikurangi setengah pi pindah sini. Dikurangi setengah pi pindah sini. Dikurangi setengah pi 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 jatuh di sini. Sin di sini positif negatif? Gitu. Paham sekarang? Paham lucu? Juga berlaku untuk cos temennya. Apa? Tambah 7 per 2 pi. Gitu ya. Ini menjadi sin. Kalau nggak percaya masukin aja min apa? Rumusnya nggak tahu, yang cos udah lupa saya. Nah, ini kita jalanin lagi kayak tadi. X-nya di kuadran 1 ditambah 7 per 2 pi. Berarti setengah pi 7 kali. Setengah pi itu pindah kuadran. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah, di sini periksa ini fungsi semula. Positif. Plus, yang dilihat ininya, bukan sisilnya. Ya, yang fungsi semulanya. Paham? Itu kalau ditambah kelipatan setengah pi. Sebaliknya kalau ditambahnya kelipatan pi, ini tetap nggak berubah. Tinggal tandanya. Kayak tadi tandanya. Coba pakai merah sekarang. X-nya di kuadran 1, startnya ditambah 5 pi. Berarti ditambah 10 kali setengah pi. Betul? Saya ngitungin setengah pian. Supaya setengah pi itu pindah kuadran. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Di sini nilai sin positif negatif? Bingung? Paham nggak? Ini tuh yang kedua, si coklat yang ada K-nya. Bingung? Bingung. Kalau bingung kita hapus dulu. Bingung. Kelihatan dia. Kita setel lagu bingung gitu. Ada lagu bingung. Bingung, aku bingung gitu. Nggak percaya. Lagi ya. Kalau sin atau cos ditambah kelipatan setengah pi, dia akan berubah jadi temannya. Kalau tadinya sin jadi cos. Sin jadi cos. Kalau cos jadi sin. Kalau ditambahnya kelipatan pi, itu dia akan tetap. Sin jadi sin tetap. Tuh ya. Tinggal tandanya. Nah, menentukan tandanya gini. Saya yang terakhir itu. Tandanya. Ini. Sin X tambah 5pi. Untuk menentukan tandanya, itu ambil X-nya di kuadran 1. Sudut X-nya ini ya sebenarnya X-nya. Bisa saya gambar gitu aja. X-nya di sini. Kemudian ditambah 5pi. Kalau 5pi itu 10 kali setengah pi. Kenapa saya bikin 10 kali setengah pi? Karena kalau ditambah setengah pi itu pindah kuadran. Tambah setengah pi, pindah kuadran lagi. Jadi saya menjalankan ditambah setengah pi 10 kali. Sekali, pindah kuadran tambah setengah pi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Jatuh di sini. Nah, di sini ini sin positif negatif di kuadran 3 negatif. Maka ini jadi min. Udah rada paham?
Kalau penambahannya kelipatan setengah pi, dia jadi temennya. Kalau penambahannya kelipatan pi, tetap sin jadi sin. Yang lain, berlaku pertukaran sin dengan cos. Dan satu lagi, tangen dengan kotangen. Tangen X dikurangi 5/2 pi. Nah, kelipatan setengah pi. Maka ini menjadi kotangen. Kotangen X. Tinggal tandanya. Tandanya kayak tadi. Ambil X-nya di kuadran 1. Min 5/2 pi. Berarti ini 5 kali setengah pi mundur. Jadi ke bawah dari sini. Dikurangi setengah pi ke sini. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, di sini tangan ini positif negatif? Negatif. Udah paham coklat? Hah? Belum ya? Benar? Kamu sih dari tadi lihatnya ke layar, jangan lihat saya. Gugup saya kalau dilihat. Neng, paham nggak? Pakai masker? Benar. Jambul, paham nggak? Benar. Nggak meyakinkan, matanya burem. Satu lagi, kotangen kalau X ditambah 11 pi menjadi tetap kotangen karena ini kelipatan pi, bukan kelipatan setengah pi. Tinggal tandanya. Nah, tandanya saya nggak ngitung 11 pi, tapi 22 kali setengah pi. Kenapa? Alasannya karena ini pindah kuadran kalau setengah pi itu. Waduh, cilaka. Berarti ini di sini 22 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9. Salah ya? Ulangi. Hah? Jangan 11 atulah. 4 aja ya. Jadi ini 8 kali. Gitu. Mulai di kuadran 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kotangan gimana di sini? Oke, udah paham bener? Yang belakang itu paham nggak? Nah, HP aja. Oke, baru kita kerjakan soal yang ini. Soal-soal lama ya. Ini juga saya tulis karena supaya idenya sama-sama. Kalau langsung pluk gitu kan. Oh, ini kalian rajin nyalin karena ini nggak ada solusinya ya. Nah, saya punya rumus tadi tangen U per U limit U menuju 0 1 ya. Atau yang satunya lagi dibalik. U dibagi tangen U sama 1. Kalau lupa ya nanti ngerjain soal-soal. Lihat lagi. Jadi apa rumus yang di kanan itu? Nah, kemudian, aduh ini celana panjang saya kok longgar ya. Ini kayaknya punya dosen yang gemuk ke bawah sama saya. Ya, rasanya saya nggak punya celana ini. Kerekam lagi. Oke, saya akan usahakan sudutnya mirip-mirip sama atau kelipatannya. Kalau saya punya gini kan, tangan 3U dibagi 4 U gitu ya. Limit U mendekati 0. Ini saya bisa kalikan ini 3 atas kalikan 3. Yang ini nanti limitnya 1. Diusahakan ini bentuknya sama gitu dan menuju 0. Oke, kita lihat. Oh ya, sebelumnya
Periksa dulu. Kalau nggak ada masalah mah masukin aja. Ini berapa? 0. Tangen 3/2 pi. 3/2 pi. Tangen itu grafiknya saya ingatnya gitu. Ya, ini. Menuju taki nggak ya? Ngulang lagi. Pokoknya 3/2 pi itu di sini ya. Lupa pokoknya. Saya ingatnya sin 3/2 pi dibagi cos 3/2 pi. Cos 3/2 pi 0. Nah, ini masalah. Jadi yang ini menuju 0, ini 1/0. Ya, sin 3/2 pi, per cos 3/2 pi. Masalah. Yang ini 0 mah nggak masalah. Yang ini masalahnya. Nilainya taki nggak. Nggak boleh 0 kali taki nggak sama 0 itu nggak boleh ya. Nggak ada. Enak pisan kalau gitu mah. Utang negara kita taki nggak. Kaliin 0 aja gitu ya. Nah. Gimana digeser sama saya? Saya ngegesernya gimana ya? Nah, ngegesernya gimana? Saya bikin ini banyak ininya, mungkin nggak semacam ya. Saya idenya saat ini munculnya gini. Saya bikin ini 3x dulu supaya sama-sama 3x. Jadi harus kali ini supaya ini 3x min berapa? 3/2 pi gitu ya. Supaya ininya sama nih idenya. Tangan belum diapa-apain ini sih. Gitu ya. Paham? Sekarang sudutnya ini baru sama segini. Pengen seluruhnya sama. Saya sebut dulu supaya nggak bingung. 3x ya saya sebut sama dengan P gitu ya. Perempuan. Jadi saya punya bentuk P min 3/2 pi tangen P kan. Ini dikotretan aja. Nanti dicocokkan. Saya pengennya ini sudutnya menjadi P min 3/2 pi. Jadi ini harus tangen atau kotangen? Tangen atau kostangen? Karena ininya kelipatan setengah pi, berarti berubah kan? Berarti ini harus kotangen gitu. Paham coklat? Jadi ininya mah nanti aja, nanti tinggal disalin. Jadi saya tulis ulang, kotangen P min 3/2 pi itu akan menjadi tangen. Positif negatif? Kita periksa ini, yang ini. Kayak tadi, P-nya di kuadran 1 dikurangi 3/2 pi. Berarti setengah pi 3 kali ya. Kurang setengah pi, kurang setengah pi, kurang setengah pi. Di sini kotangen positif negatif? Min. Betul? Dengan demikian hubungannya ke sini balik lagi. Limit X menuju setengah pi. Sepertiga mah konstanta boleh ke depan ya. Ini aja sepertiganya biar nggak ngeganggu. 3x min 3/2 pi gitu. Ini jadi apa? Kotangen 3x min 3/2 pi gitu. Betul? Dan tandanya minus. Jangan ditulis gini ya. Itu berarti dikurangi. Dikurung. Karena dikali itu. Nih dari hubungan ini. Tangen P sama dengan minus dari kotangen ini. Tujuannya apa? Ini bentuknya udah sama. Tapi yang kotangen nggak ada kan rumusnya? Kotangen nggak ada, dibuat jadi tangen. Jadi sama dengan 1/3 limit X menuju setengah pi 3x dikurang min 3/2 pi. Ininya kotangen turunin ke bawah. Jadi tangen kan? Paham nggak ini kenapa jadi tangen?
Kotangan itu 1 per tangan. Ada minnya. Taruh sini. Konstanta taruh aja di depan. Nah, ini bentuknya udah sama. Sama-sama kuda. Kuda, tangan kuda. Menuju 0 nggak? Iya, menuju 0 ya. Ya 1. Udah. Karena yang ini limitnya 1. Limitnya ya. Begitu. Pokoknya begitu tahu arahnya, oh ininya harus disamakan. Gitu. Kenapa enggak yang ininya aja dibuat jadi X? Asalnya kan X. Ya susah ini di tangan gimana supaya jadi X. Lebih gampang yang ini jadi 3X. Gitu. Jadi ide-idenya ditangkap. Moga-moga ujian TS rata-ratanya kayak KBF 1. Tapi kalian masih kalah sama anak TI. Jadi bayar kalau kalah. Seorang berapa? 25.000 kita taruhannya. Tapi kalau menang saya kasih 25 bagi-bagi. Kalau kalah masing-masing. Lanjut lagi. Lihat, kuliah cuma 1 halaman berapa lama nih? Ini langsung aja ya. Diapakan? Dibagi supaya muncul sin 2x per 2x gitu kan? Ini cepet aja karena gampang saya buka. Ciluk, dibagi 2x. Atau dibagi x juga boleh nanti, tapi harus dikalikan 2 lagi. Masalah enggak? Enggak masalah mah hitung aja. Oh masalah, sin 2pi 0. Jadi dibagi 2x sama saya. Oke, sederhanakan. Ini masalah enggak? Enggak ya? Ini berapa limitnya? 1. Bentuknya sama menuju 0 enggak? Hah? Hah? Ini 1 enggak? 7? 1 enggak? Enggak. Bentuknya sama menuju berapa? Menuju 2pi. Jadi enggak boleh gitu tah. Ini salah. Karena ini bukan 1. Ya masih masalah ini. Tuh. Salah karena ini bukan 1 itu ya. Oke. Cari akal lain gimana? Ternyata enggak dibawa ke bentuk ini. Gimana? Ya, sinnya diurai boleh. Atau mungkin dikalikan 1 min cos X boleh. Banyak jalannya. Yang saya gimana? Oh, yang saya dikalikan ini. Idenya awalnya pengennya ini. Tapi ini enggak 1. Ya udah cari akal lain. Saya kalikan sekawannya. Itu. Oh ya, sin 2x-nya diurai. Kata dia juga sama ini. Sin 2x, 2 sin x cos x. Kalau nggak hafal ya, sin 2x pakai rumus sin x tambah x. Sama dengan apa? Nanti ketemu ini. Ada yang bisa dicoret ini ya? Nggak dicoret deh. 1 min cos kuadrat mah. Sin kuadrat. Yang masalahnya sinnya ini kan. Sin pi itu 0. Jadi saya berusaha memunculkan ada faktor sin juga di atas. Dosa kuadrat dibagi dosa. Tinggal dosanya 1 ya. Dosanya 1 nggak apa-apa. Dihapuskan jadi 0. Ya. Yang lain ini nggak masalah. Karena cos X, cos pi min 1. 1 dikurangi min 1, 2. Nggak masalah. Ini nggak masalah. Itu tadi sinnya masalah. Supaya ada faktor yang bisa dicoret dengan sin.
Tuh, sampai bengong dia. Nah, di limit itu kalian kalau tanya, lo kenapa mikirnya digituin? Itu yang nggak bisa dijelaskan satu-satu. Karena nggak ada, kalau ada limit, maka harus gini. Itu hanya aturan umum. Nanti soalnya sih, idenya harus dari latihan. Kalau sering latihan, oh yang gini, munculnya diginikan gitu. Itu idenya hasil latihan. Nah, si coklat kenapa bingung? Hah? Iya, tapi mendingan nanya dia. Lebih ganteng lah minimal. Tapi saya ada menangnya dari dia. Ini nih si cowok ini. Betisnya. Betis saya nih kalau di rendengin gitu, berdiri sama Angelina Jolie susah dibedakan mana yang lebih bagus. Hah? Iya, ini betis Angelina Jolie nih. Belum diasuransikan. Aduh. Lanjut lagi. Satu lagi. Baru 24, bisa banyak lagi. Nah, yang ini saya bahas ya. Kalau yang rada susah saya bahas. Yang tadi rada susah ini. Tadinya saya pikir juga dibagi 2x beres. Ternyata belum gitu. Yang ini. Enak pisan, banyak latihannya kayak tutorial aja ini mah. Nah, saya bikin gini. Limit X mendekati 0. Mau diapakan ya? Nggak bisa. Gimana nih? Limit ini berapa dulu? Bentar. Ini yang lain. Sin 1/X dibagi 1/X berapa? Hah? 1? Belum tentu nggak ada. Pokoknya nggak bisa disimpulkan 1 ya. Mungkin aja 1 tapi nggak bisa dari sini langsung 1. Karena apa? X menuju 0 ini nggak menuju 0 kan? Nah, nggak boleh. Bukan 1 ya, nggak tahu. Oke, ini sama. Kalau cos malah nggak ada rumusnya kan? Nah, gimana ini? Cos 1/X tuh diutak-atik juga nggak bisa. Digeser-geser kayak tadi juga nggak akan bisa. Maka perlu prinsip apit. Gimana ngapitnya? Kita lihat ini cos 1/X. Paling gede dia nilainya berapa? 1 ya. Pasti lebih kecil sama 1 kan? Pasti lebih besar sama dengan min 1, betul? Berapapun X-nya. Nah, saya pengapitnya sekarang, saya harus ngapit ini. Kedua ruas saya kalikan X kuadrat, boleh nggak? Kan nggak di 0 ya. Menuju 0 tuh nggak di 0. Jadi dikalikan X kuadrat sama saya. Karena X kuadrat non negatif, nggak berubah tandanya. Gitu? Ya, kalau mau di sini kalikan X kuadrat. Nah, ini udah dapat pengapitnya. Saya hitung pengapit kirinya. X menuju sama-sama 0. 0 kan? Limit X menuju 0 dari X kuadrat. Maka tulis ini karena sama nih ya. Kalau nggak sama nggak bisa. Menurut prinsip apit, awas di ujian nggak boleh nulis gitu. Harus ditulis. Iya. Menurut prinsip apit, maka limit nggak usah dihitung lagi. Cos 1/X sama dengan 0 juga. Itu prinsip apit ya. Lagi. Yang mau mana? Ctrl V kok nggak ada. Ambil lagi.
Lebih susah ini. Kenapa lebih susahnya? Kita lihat. Bukannya sama sama yang tadi? Tidak sama. Coba kita lihat. Gini. Ini harus pakai prinsip apit. Sin seper X itu udah aneh-anehan. Sin seper X. Kan paling besar 1, lebih kecil 1 ya. Loh? Saya kali X boleh nggak? Nggak boleh ya. Waduh, masalah nih. Bisa dipisah untuk X kecil 0 dan X besar 0. Nanti menyangkut harus kiri kanan lagi. Susah lah. Maka yang saya lihat gini. Dikalikan mutlak. Gini. Saya pengapitnya nggak jadi ini. Batal. Saya mau lihat fungsinya. Perhatikannya. Fx. Saya mau lihat mutlaknya aja. Kalau mutlak enak, semua udah positif. Jelas sin seper X itu kalau dimutlakan lebih besar 0 kan? Lebih kecil 1, betul? Kalau dimutlakan. Dikalikan mutlak X boleh? Boleh ya. Mutlak X kan nggak 0. Nggak negatif dan di sini nggak 0. Kalikan mutlak X, ini tetap 0. Mutlaknya yang ini saya masukkan. Jalankan prinsip apitnya lagi. Limit X mendekati 0 dari 0 yang kirinya 0. Limit X mendekati 0 dari mutlak X. Kalau belum tahu, hitung pakai limit kiri kanan. Kalau udah tahu grafiknya gampang kan ya. Kayak huruf V. Menuju berapa? Dari kiri kanan sama aja. Menuju 0 juga ya. Hati-hati, nggak tiap soal bisa dimasukkan gini. Kayak yang tadi ini. Limit X mendekati 0 dari floor itu. X. Nggak bisa dimasukkan. X-nya 0. Salah. Gitu ya. Ini nggak boleh 0. Kalau dievaluasi dia nggak 0. Yang mutlak dari grafiknya kita lihat. Menuju 0 atau mutlaknya dibuka. Hitung pakai limit kiri kanan. Jadi nggak selalu bisa ini dimasukkan. Itu hasilnya gitu ya. Oke. Yang ini sih memang 0. Jadi kesimpulannya ini menurut prinsip apit. Jangan disingkat ya kalau di ujian, nanti yang ngoreksi kelas dosen lain. Apa ini MPA? Menuju 0 dari ini sama 0, betul? Tapi kan saya perlunya yang tanpa mutlak. Gimana? Ada teoremanya. Aduh, dia mah udah di kepala semua ya kayaknya. Ada teoremanya. Mana teoremanya? Wah, udah lupa. Ini. Kalau limit mutlaknya 0, limit tanpa mutlaknya juga 0. Berlaku bolak-balik. Jadi dipakailah. Jadi, karena limitnya 0, maka yang tanpa mutlak juga 0 gitu ya. Begitu? Satu lagi. Aduh. Satu lagi ya. Tanggung, satu soal lagi. Silakan salin dulu lah, udah sampai sini dulu aja hari ini.